Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pendaftaran akun SPMB, SMK Boarding dan Semi Boarding periode 2026-2027. Bersama saya Maulana. Di sini saya akan memandu untuk memahami alur pendaftaran mulai dari pembuatan akun sampai dengan finalisasi atau daftar ulang. Pertama, untuk alamat aplikasi, silakan diakses pada alamat boarding.spmb.jatengprof.go.id ketika sudah waktunya periode pendaftaran. Di sini saya kenalkan pada halaman depan. Di sini ada 3 menu. Yang pertama adalah beranda, kemudian dokumen, kemudian daya tampung. Beranda adalah halaman ini yang berisi timeline. Kemudian dokumen ini berisi daftar template dokumen yang nanti akan diunggah ke sistem. Dan untuk daya tampung, di sini berisi daya tampung untuk 18 sekolah yang menjadi SMK Boarding dan Semi Boarding beserta semua jurusannya. Sedikit informasi untuk daya tampung, di sana ada 2 jenis daya tampung. Yang pertama adalah daya tampung tes tahap 2 dan daya tampung final. Jadi silakan diperhatikan lebih teliti. Jangan lupa untuk membaca juknis biar memahami alur lengkapnya dari pendaftaran SPMB Boarding Semi Boarding. Scroll ke bawah, di sini ada timeline mulai dari pendaftaran akun, verifikasi berkas, pengumuman administrasi dan seterusnya sampai daftar ulang. Di sini ada tanggal dan ada status. Ketika belum aktif maka masih bertuliskan akan datang, dan ketika sudah aktif tulisannya berlangsung. Dia akan urut dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai daftar ulang. Baik, sekarang mari kita lakukan pendaftaran akun. Di kanan atas di sini ada menu daftar akun dan masuk. Karena belum punya akun maka kita akan melakukan daftar akun. Klik daftar akun dan tampilannya akan seperti ini. Ini adalah halaman untuk mendaftar akun seperti yang dilihat di atas. Di sini ada 5 checkpoint yang harus dilengkapi teman-teman semua. Untuk melakukan pendaftaran, di sini ada beberapa isian mulai dari wilayah sekolah, tahun lulus, jenis lulusan, NISN, NIK dan CAPCA. Untuk isian wilayah sekolah hanya ada opsi dalam provinsi karena SMK Boarding dan Semi Boarding hanya ada di Jawa Tengah. Kemudian tahun lulus silakan dipilih apakah lulus tahun 2026 atau sebelum 2026. Apa bedanya? Untuk yang 2026 silakan dipilih untuk pendaftar yang saat ini masih bersekolah di kelas 3 SMP, yang artinya belum lulus, belum punya ijazah. Sedangkan yang sebelum 2026 untuk yang sudah lulus di tahun 2025, 2024 dan seterusnya yang sudah memiliki ijazah. Batasan untuk mendaftar adalah berumur 21 tahun. Entah lulusnya tahun kapan, asalkan maksimal berumur 21 tahun maka masih bisa melakukan pendaftaran. Jenis lulusan silakan diisi SMP sederajat lalu diinputkan NISN dan NIK masing-masing, dan jangan lupa CAPCA. Setelah itu klik cari di bawah. Kenapa cari? Kenapa bukan mendaftar? Karena pendaftaran ini sudah terhubung dengan yang namanya DTSEN, yang merupakan informasi oleh Dinas Sosial yang berisi data kesejahteraan masyarakat. Ketika diklik cari berhasil, maka artinya NIK-nya ada dan NISN itu terdaftar di database nasional. Silakan klik OK, dan pada kolom NIK serta NISN tidak bisa diubah. Klik lanjut. Berikutnya akan muncul halaman data diri yang perlu dilengkapi. Teman-teman pertama harus mengisikan kata sandi yang berisi minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, bisa @ underscore, titik, bintang, dan lain sebagainya. Status domisili hanya bisa diisi sesuai KK karena pendaftaran hanya ditujukan untuk warga Jawa Tengah. Kemudian alamat sesuai status domisili, di sini provinsi, kecamatan, kota dan lain sebagainya sudah terisi otomatis karena datanya diambil dari DTSEN. Kemudian isikan email siswa, nomor WhatsApp siswa, nama guru BK SMP, dan nomor telepon guru BK SMP. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada permintaan untuk mengisikan nilai rapor mulai dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 5 saja.
untuk 4 mapel, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Silakan diisikan, di sini sudah tertera ketentuannya, diisi angka 0 sampai 100 seperti ini atau seperti ini. Untuk rata-rata ini akan terisi otomatis. Jadi apa yang diinputkan pada tabel nilai rapor akan terisi otomatis pada form rata-rata. Di sini untuk kejuaraan itu memiliki umur maksimal 3 tahun. Yang artinya sekarang adalah tahun 2026, kejuaraan yang diakui adalah maksimal di tahun 2023 setelah bulan Juni. Untuk yang 2022 atau yang sebelum-sebelumnya tidak diakui. Dan yang diakui minimal tingkat kabupaten. Entah kejuaraan berjenjang ataupun tidak berjenjang, selama itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, maka bisa diakui. Lalu diisikan lokasi tes. Sebelum itu di sini saya tunjukkan apakah status siswa kategori antara desil 1 sampai 5. Ketika iya, maka siswa merupakan bagian dari desil 1 sampai 5 di DTSen atau data kesejahteraan milik Dinas Sosial. Yang artinya ketika desil 1 itu memiliki poin sekian, desil 2 poin sekian dan seterusnya. Dan jika tidak merupakan bagian dari desil 1 sampai dengan 5, pada halaman konfirmasi data akan ada permintaan untuk upload dokumen tambahan. Silakan nanti bisa dibaca untuk yang bukan merupakan desil 1 sampai dengan 5. Untuk itu, karena ini banyak ketentuan yang harus dipahami, pastikan untuk membaca secara lengkap dokumen petunjuk teknis pendaftaran. Kemudian paling bawah silakan dipilih lokasi tes. Di sini ada 18 sekolah. Silakan dipilih 18 sekolah terdekat. Ini adalah lokasi tes, bukan sekolah tujuan. Semisal tempatnya di Demak terdekat ada SMK 1 Demak, maka datang saja tes ke sana. Semisal tempatnya ada di Kendal tidak ada, namun terdekat ke Semarang, silakan pilih ke Semarang. Setelah itu klik lanjut. Kemudian muncul halaman unggah berkas. Di sini ada 7 berkas default yang harus diunggah. Namun ketika teman-teman memiliki prestasi, maka nambah satu lagi berkas prestasi. Pertama yang harus diunggah adalah surat pernyataan kebenaran dokumen, kemudian KK, kemudian surat keterangan nilai rapor yang diterbitkan oleh sekolah SMP, ada formatnya, foto formal dengan background merah, surat rekomendasi kepala sekolah, surat sehat dan tidak buta warna dari puskesmas, dan surat asrama, ada formatnya. Harap diperhatikan, pada surat rekomendasi kepala sekolah ini adalah untuk yang memilih lulusan tahun 2026. Untuk yang lulus sebelum 2026, di sini bunyinya bukan surat rekomendasi kepala, namun ijazah. Diperhatikan juga untuk tipe filenya dan ukurannya. Surat pernyataan PDF ukuran maksimal 1 MB, kartu keluarga PDF 1 MB, dan seterusnya. Yang berbeda hanya foto, formatnya JPG, JPEG atau PNG dengan ukuran maksimal 1 MB. Setelah teman-teman semua mengupload semua dokumen ini, silakan klik lanjutkan dan akan muncul halaman konfirmasi sebelum teman-teman mengakhiri pendaftaran akun. Silakan dibaca dari atas sampai bawah, dipastikan datanya sudah benar. Kalau masih ada yang tidak benar, diperbaiki dulu. Di bagian bawah di sini pada pernyataan diri silakan dibaca. Lalu centang pada setuju dengan pernyataan di atas. Setelah itu klik ajukan. Ketika sudah diklik ajukan, pengajuan akun berhasil, teman-teman bisa klik cetak bukti ajuan akun dan munculnya seperti ini. Ini adalah tanda bukti pengajuan akun, yang mana ini akan menjadi bukti kalau teman-teman itu memang real punya akun, sudah pernah melakukan pendaftaran. Di bagian bawah, pojok kanan bawah di sini akan ada tombol cetak warna kuning. Silakan itu diklik cetak, lalu simpan PDF ke HP atau komputer teman-teman semua. Disarankan untuk menggunakan komputer. Kemudian dokumen ini silakan nanti di print dan ditandatangani. Baik, kita percepat timeline. Jadi setelah teman-teman melakukan pengajuan akun, dari panitia itu akan melakukan yang namanya verifikasi berkas. Setelah diverifikasi apakah berkasnya itu sesuai atau tidak, panitia akan menolak pendaftar yang berkasnya tidak sesuai. Lalu dilakukan pengumuman administrasi dan
periode masa sanggah. Untuk itu, untuk mengetahui apakah kita lolos atau tidak dari verifikasi berkas, silakan teman-teman melakukan login. Kanan atas ada tombol masuk. Untuk login, silakan diinputkan NISN dan sandi yang tadi sudah dibuat, ada huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Lalu dimasukkan captcha, jangan lupa. Dan ini adalah halaman setelah login. Ini akun dengan nama Vina ya, tadi kita daftar dengan nama Vina. Pendaftar ini statusnya itu ditolak, yang mana oleh panitia menolak pendaftaran Vina. Lalu apa yang ditolak? Nah, untuk itu kita perlu menunggu periode masa sanggah. Ketika di sini sudah aktif masa sanggah, kita bisa melakukan perbaikan data. Caranya adalah kita keluar dulu. Setelah itu klik pada revisi akun. Lalu akan muncul seperti halaman ketika mendaftar, namun ini bukan mendaftar lagi ya. Diisikan sesuai dengan ketika mendaftar, wilayah sekolah, tahun lulus, jenis lulusan, NISN, NIK, dan captcha. Jika muncul lakukan perbaikan data, artinya akunnya itu ada. Namun jika munculnya data tidak ditemukan, maka belum melakukan pendaftaran. Kemudian silakan klik revisi sekarang. Teman-teman seperti mengulang pendaftaran, namun di sini ada informasi tambahan. Keterangan verifikator, revisi dokumen rapor, dan revisi nilai rapor. Artinya, mungkin ada kesalahan input nilai rapor di proses pendaftaran atau di dokumennya. Kita scroll ke bawah, kita lihat bisa jadi nilai ini yang salah inputnya. Silakan diperbaiki, dipastikan sesuai dengan dokumen yang diunggah. Lalu klik lanjut, lalu diunggah ulang untuk dokumen rapor. Kenapa? Karena yang bermasalah hanya nilai rapor. Dokumen yang lain apakah perlu diunggah lagi? Tidak usah. Jadi untuk fakta integritas, KK, surat keterangan sehat dan lain sebagainya tidak perlu untuk diupload lagi. Kemudian klik lanjut. Ini muncul halaman konfirmasi data lagi. Scroll ke bawah, dicentang setuju dengan pernyataan di atas, lalu klik ajukan. Dan muncul konfirmasi berhasil melakukan pembaruan data. Di sini muncul keterangan proses ajuan sudah selesai. Silakan cetak lagi untuk bukti ajuan Anda. Tadi sudah mencetak 1 kali untuk bukti pengajuan pertama, namun karena butuh revisi maka silakan dicetak lagi dan ditandatangani. Ini adalah tampilan profil ketika dia sudah terverifikasi oleh panitia dan dinyatakan lolos administrasi. Sampai sini kita tinggal menunggu periode untuk cetak kartu. Ketika sudah waktunya cetak kartu ujian, sebelah kanan sini ya akan muncul cetak kartu tes. Silakan diklik dan akan muncul berkas semacam ini yang berisi data diri, kemudian kode tesnya, ini jangan sampai hilang. Kemudian lokasi ujian yang dipilih, sesinya berisi jam, nanti akan muncul di bawah sini, tanggalnya, hari pelaksanaan, jam mulai pelaksanaan, dan jam selesai. Harap diperhatikan, ini ada catatan yang harus dipenuhi oleh semua pendaftar. Peserta memantau jadwal pembagian, kemudian datang ke lokasi sesuai dengan informasi, dan lain sebagainya. Klik cetak dan di-print dibawa ke sekolah tempat ujian akademik sesuai dengan tanggal dan sesi yang didapatkan. Kita percepat timeline, ceritanya sudah melakukan ujian akademik. Berikutnya adalah proses pendaftaran program keahlian. Ini yang sedang berlangsung, pendaftaran program keahlian. Di atas ini juga ada notifikasi sekarang proses pendaftaran program keahlian. Saya kenalkan untuk menu beranda dokumen daya tampung, ini default. Namun ada menu tambahan yang berbeda adalah daftar dan jurnal. Pada tahap ini, teman-teman itu sudah memiliki nilai kesejahteraan, nilai rapor, nilai prestasi, dan nilai tes akademik. Yang mana semuanya itu ditotal dengan persentase masing-masing menjadi nilai tahap 1, NS1. Nilai seleksi tahap 1 akan menjadi senjata teman-teman sekalian untuk kita bahasakan melakukan lelang jurusan. Silakan klik menu daftar, silakan dipilih sekolah dari 18 sekolah yang menjadi tujuannya dan program keahlian yang diminati. Setelah dipilih sekolahnya, klik cek, akan muncul konfirmasi data diri, klik simpan. Setelah diklik simpan, ini muncul berhasil mendaftar. Data teman-teman akan muncul di tabel yang di bawah ini. Nomor pendaftaran, nama, dan
sekolah yang didaftari. Teman-teman bisa cetak bukti pendaftaran. Ini adalah halaman untuk teman-teman mencetak ya. Sama seperti sebelumnya, silakan ini dicetak dan di print lalu ditandatangani. Yang perlu diperhatikan teman-teman adalah di menu jurnal, karena ini sistemnya seperti lelang, yang artinya siapa yang nilainya tinggi maka dia berada di paling atas, kalau nilainya rendah maka otomatis tersingkir di bawah. Teman-teman ketika memilih suatu jurusan, contoh ini si Vina, dia memilih SMK Jateng di Semarang jurusan elektronika, kebetulan dia dapat ranking 2. Semisal dia memilih namun nama dia tidak ada di dalam tabel, maka pada menu daftar silakan memilih sekolah yang lain dari 18 ini dan program keahlian yang lain, sampai apa? Sampai nama teman-teman sekalian itu muncul di daftar menu jurnal. Namun ketika sudah berusaha memilih semua jurusan kok masih tidak muncul di dalam tabel, maka secara nilai teman-teman sudah gugur dengan pendaftar yang lain. Pada tabel ini ada nomor pendaftaran yang bisa diklik. Ketika diklik ini muncul data diri dan ada informasi nilai hasil akademik. Nilai ini murni hasil seleksi akademik. Sedangkan nilai yang ada di tabel ini adalah nilai akademik yang sudah dihitung dengan nilai rapor, nilai prestasi, dan nilai kesejahteraan sosial. Setelah pendaftaran program keahlian adalah pengumuman seleksi tahap 1. Ketika sudah masuk ke periode ini, maka menu jurnal dan daftar hilang digantikan oleh menu pengumuman 1. Teman-teman boleh buka, lalu silakan dipilih sekolahnya, dan kalau namanya ada, maka teman-teman dinyatakan lolos seleksi tahap 1. Di sini ada redaksi, selamat kepada peserta yang lolos. Jika nama Anda tidak tertera, maka dinyatakan gugur dalam tahap ini. Berikutnya adalah pelaksanaan seleksi tahap 2. Hal pertama yang dilakukan adalah cetak kartu tes tahap 2. Silakan login ya, login menuju profil diri, lalu cetak kartu tes tahap 2. Dan ini adalah halaman kartu tes tahap 2. Harap diperhatikan, di sini ada ketentuan seleksi tes tahap 2 yang mana ini berbeda dengan tes tahap 1 karena tesnya berbeda, lokasinya pun berbeda. Sekarang lokasinya adalah di sekolah yang menjadi tujuan teman-teman mendaftar. Diperhatikan di sini ada nilai tahap 1, kemudian statusnya lolos atau tidak. Ini adalah tanggal mulai tes dan tanggal akhir tes, lalu dicetak dan dibawa untuk ujian sesuai tanggalnya. Timeline berikutnya adalah ketika peserta atau siswa sudah selesai melaksanakan tes tahap 2, maka adalah pengumuman tes tahap 2 atau pengumuman siswa yang diterima. Silakan diklik pada menu pengumuman tahap 2 ini dan akan muncul tabel. Ini diisi dulu sekolahnya yang dituju, jurusan yang dituju, dan jenis kelamin. Akan muncul tabel yang berisi daftar teman-teman kalian di kelas kelak. Jadi di SMK Jateng Semarang jurusan Teknik Elektronika yang statusnya diterima adalah si Vina, si Maulida, Diah, dan lain seterusnya. Di sini bisa dilihat ketika NISN diklik ya, di sini ada nilai tahap 1-nya berapa, nilai tahap 2-nya berapa. Berikutnya adalah melaksanakan daftar ulang. Teman-teman nanti akan ada edaran secara resmi baik di website maupun sosial media mengenai jadwal pelaksanaan daftar ulang. Teman-teman yang dinyatakan lolos wajib datang untuk daftar ulang ke sekolah yang dituju. Mungkin itu yang saya sampaikan di video kali ini. Barangkali ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan ke helpdesk masing-masing sekolah. Nomornya di mana? Ada di petunjuk teknis. Jadi teman-teman itu harus selalu memantau dokumen Juknis. Ini yang menjadi kitab sakti teman-teman sekalian untuk proses SPMB, SMK boarding dan semi boarding Jateng periode 2026-2027. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.